Selamat pagi, Bapak dan Ibu, dan juga rekan-rekan semua. Perkenalkan kami, kelompok PBL IF05 akan mempresentasikan hasil proyek PBL kami dengan judul System Information Recruitment Tracker. Di next selanjutnya ada identitas proyek yang dimana nomor ID kami adalah PBL IF05 dan pengusul proyek atau klien kami adalah PT Excelitas Teknologi Batam. Dan kami juga dibimbing oleh manajer proyek, yaitu Pak Sono Sibagariang, Eskom, dan Mkom. Judul proyek kami, Sistem Information Recruitment Tracker, yang luarannya website. Klien atau pelanggan perusahaan teknologi Excelitas. Anggota tim mahasiswanya ada saya sendiri, Bonanza Tazia Ditya, 33121096, dan Agung Sanjaya dengan nomor NIM 3312101056, dan yang terakhir ada Muhammad Ilham 3312101012. Identitas kelompok. Di sini ada ketua kelompok yang dimana itu saya sendiri, Bonanza Ditya, dengan nomor NIM 33121096, dan anggota kelompok Muhammad Ilham 3312101012, dan yang terakhir ada Agung Sanjaya dengan nomor NIM 33121056. Next. Biarkan saya jelaskan sedikit tentang deskripsi proyek terhadap judul PBL kami, Sistem Information Recruitment Tracker. Sistem Information Recruitment Tracker adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melacak dan mengatur proses rekrutmen karyawan baru dalam sebuah perusahaan. Sistem ini dapat membantu dalam tahapan rekrutmen seperti pendaftaran, wawancara, tes, dan pengambilan keputusan, dan juga dapat membantu memantau progres dan status rekrutmen. Ini membuat proses rekrutmen lebih efisien, teratur, dan transparan. Next. Untuk selanjutnya ada diagram use case yang akan dijelaskan oleh rekan anggota saya, Muhammad Ilham, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Nazar. Di sini saya akan menjelaskan diagram use case, di mana di dalam ini ada dua aktor. Masing-masing aktor hanya bisa mengakses beberapa fitur. Yang pertama, admin dapat mengakses login, admin dapat masuk menggunakan akun, admin dapat melihat data table pendaftaran, admin dapat menerima karyawan yang lolos, admin dapat menampilkan pengumuman. Selanjutnya, calon karyawan itu dapat melakukan login, calon karyawan dapat melakukan registrasi akun, calon karyawan dapat mengisi formulir pendaftaran, dan terakhir calon karyawan dapat melihat pengumuman. Selanjutnya itu ada IRD, yang mana di dalam IRD ini ada user, pengumuman, dan data pelamar dan calon karyawan. Di dalam user ini memiliki 4 entity. Yang pertama itu email, password, username, dan ID user. Selanjutnya itu ada data pelamar yang memiliki identity, nama, nick, ID gender, email, phone, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, ID agama, tahun lulus, ID pendidikan, jurusan, nama perguruan. Dan selanjutnya itu ada pengumuman. Di dalam pengumuman ini memiliki entity, ID, nama, nick, ID gender, email, phone, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan status. Dan yang terakhir calon karyawan itu memiliki 4 entity, yaitu ID calon karyawan, nama, phone, dan email. Selanjutnya ini ada luaran proyek, yang mana ini adalah tampilan utama dari website kami. Yang di navbar ini ada home, about, contact, registration, announcement, dan login. Selanjutnya ini adalah halaman form website kami yang bisa diisi untuk calon karyawan yang akan mendaftar. Selanjutnya ada table calon karyawan yang telah lolos pengumuman. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung Sanjaya. Pada Agung, dipersilakan. Baik, terima kasih Ilham. Di sini saya akan mendemokan website yang telah kami buat. Di sini terdapat header, yang mana di sini ada navbar, kemudian background, lalu di bawahnya ada konten. Di sini ada galeri, industri elektronik, lalu ada agenda. Ada bagian navbar, di sini ada about. Nah, ini merupakan about PT Excelitas. Sini dijelaskan
PT Excelitas itu bergerak di bidang apa yang diproduksi, kemudian dia dari tahun berapa berdirinya. Kemudian di sini ada kontak, di sini ada lokasi, email, dan nomor HP. Tapi di bagian map ini belum. Selanjutnya ada registration. Di sini ada form validation yang mana di sini calon karyawan akan mengisi datanya. Di sini ada nama, nomor KTP, dan lain-lain. Kemudian ketika calon karyawan telah mengisi data, admin dapat memilah data karyawan yang akan lolos seleksi, dan itu akan ditampilkan di halaman announcement. Misalnya di sini ada namanya Ronald Agam, tanggal lahir, alamat email, jenis kelamin. Kemudian di sini ada status kalau bahwasannya calon karyawan ini masih lolos dalam seleksi berkas. Kemudian di sini ada login, tapi di sini kami belum membuat fitur loginnya. Baik, sekian demo aplikasi kami. Saya kembalikan kepada Bu Nandra. Baik, terima kasih Ojek dan Ilham. Selanjutnya ada tampilan history logbook yang dimana kami sudah tahap analisis yang terakhir untuk menganalisis dan belajar bahasa program yang akan kami gunakan saat membuat website. Next. Selanjutnya ada pembagian kerja. Saya, Buran Sadetia dan Muhammad Ilham Agung Sanjaya membagi rata semuanya hasil kerja yang sudah kami buat. Next. Untuk capaian proyek kami kurang lebih Habis sudah. Untuk capaian proyek kami kurang lebih sudah 50%. Next. Ada 3 kendala proyek yang kami alami. Yang pertama adalah bahasa program yang baru kami pelajari membuat progres kami sedikit terlambat. Yang kedua ada alokasi waktu mata kuliah yang cukup padat membuat progres kami juga sedikit terlambat. Dan yang terakhir ada kendala dalam implementasi backend pada ASP.NET karena baru mengenal bahasa C# dan framework ASP.NET. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.